Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solihah? Semoga di pagi hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi PAI setelah ujian mid semester 1, di mana pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bab 4. Bersih itu sehat, atau yang kita kenal dengan istilah toharoh, yang artinya bersuci. Nah, pada bab 4 ini kita akan mempelajari tentang bersuci dari hadas kecil, hadas besar, maupun najis. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan pada bersuci dari hadas kecil. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ustazah bisa memahami dan mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil. Penasaran kan bagaimana materinya? Yuk simak penjelasan ustazah berikut ini. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang untuk berwudu. Jadi, kalau seseorang berhadas kecil, maka cara mensucikannya adalah dengan cara berwudu. Nah, coba ingat, tadi subuh pas bangun, anak-anak ustazah ada berwudu enggak? Siapa yang tidak sholat subuh? Berarti tidak berwudu dong. Kami sholat subuh, ustazah. Alhamdulillah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Nah, kubul itu adalah tempat keluarnya kencing dan dubur adalah tempat keluarnya angin atau kentut. Nah, apabila anak-anak ustazah setelah berwudu kemudian kencing atau kentut, maka batallah wudunya. Atau anak-anak ustazah berhadas kecil. Selanjutnya yang kedua, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dengan tanpa lapis atau pemisah. Kemudian yang ketiga, hilang akal, baik itu dengan sebab mabuk, pingsan, atau tertidur, kecuali tertidur dalam posisi duduk. Yang keempat, menyentuh kubul atau dubur, yaitu alat kelamin, baik itu punya sendiri maupun punya orang lain. Menyentuhnya dengan apa? Dengan telapak tangan. Maka itu juga menyebabkan seseorang berhadas kecil. Hadas kecil disucikan atau dibersihkan dengan cara berwudu, bisa juga dengan tayamum. Pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Wudu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air suci dan mensucikan dengan tujuan menghilangkan hadas kecil sesuai dengan syarat tentang dan perintah berwudu. Yang pertama dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Nah, itulah dalil tentang perintah berwudu dalam Al-Quran. Yang kedua, hadis tentang perintah berwudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima salat orang yang berhadas
sampai ia berwudu. Dalam berwudu, ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, syarat sah wudu. Syarat sah wudu adalah hal-hal yang harus terpenuhi agar wudu menjadi sah. Di antaranya yang pertama, beragama Islam. Jadi kalau tidak Islam, tidak sah wudunya. Yang kedua, tamyiz atau mumayyiz, yaitu orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air yang suci dan bisa mensucikan. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh wudu, misalnya getah, cat, dan sebagainya. Yang keenam, mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Hal kedua yang harus kita perhatikan dalam berwudu adalah rukun wudu. Rukun wudu adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam berwudu. Apabila rukun ditinggalkan atau tidak dilakukan, maka wudunya tidak sah. Rukun wudu jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah niat. Ayo, siapa yang bisa membacakan Ustazah lafaz niatnya? Saya Ustazah, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Artinya, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sudah hafal semua kan anak-anak Ustazah lafaz niat dari wudu? Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib atau berurutan. Nah, keenam rukun tersebut tidak boleh diacak, harus berurut. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan, lafaz atau membaca niat wudu dibaca berbarengan dengan membasuh muka. Selanjutnya, kita belajar tentang sunnah wudu. Pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membasuh 2 telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ketiga, berkumur-kumur. Keempat, menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya. Kelima, menyela-nyela jenggot yang tebal bagi laki-laki berjenggot agar air terkena kulit. 6. Menyela-nyela jari tangan. 7. Mengusap semua bagian kepala dengan air. 8. Mengusap kedua telinga luar maupun dalam. 9. Menyela-nyela jari kaki. 10. Membasuh ataupun mengusap anggota wudu sebanyak 3 kali. Mendahulukan bagian yang kanan lalu yang kiri. Tidak berlebihan dalam menggunakan air. Menghadap kiblat. Tidak berbicara ketika berwudu dan membaca doa wudu. Ayo, sekarang Ustazah minta satu orang membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat, orang-orang yang bersuci dan hamba-hambamu yang soleh. Alhamdulillah, insya Allah anak-anak Ustazah bisa mempraktekkannya. Semangat! Selanjutnya kita belajar tentang larangan bagi orang yang berhadas kecil. Di antaranya sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi kalau mau sholat, kita harus berwudu terlebih dahulu untuk menghilangkan hadas kecil.
Yang kedua, tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Ini bagi jamaah haji. Yang ketiga, menyentuh kitab suci Al-Quran. Yang keempat, mengangkat atau membawa Al-Quran. Itu juga dilarang bagi orang yang berhadas kecil. Demikianlah pembahasan kita tentang bersuci dari hadas kecil. Materi ini juga bisa anak-anak ustazah baca di buku PAI halaman 43 sampai 48. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, boleh ditanyakan sama ustazah ya nak ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bersuci dari hadas besar. Oke, untuk hari ini itu saja. Tetap jaga kesehatan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.